beberapa yang mau masuk agak susah. Baik, sebelum kita mulai evaluasi kita untuk malam ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Sore ini, malam ini kami kembali panitia HPS bisa berkumpul di tempat ini. Berkati sertai dari awal pertemuan kami malam ini, sehingga kami boleh mengevaluasi segala apa yang sudah kami kerjakan berkaitan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia. Semoga evaluasi kami akan memberikan semangat baru untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, sebelum kita evaluasi, mungkin ada pengantar dulu dari dari Rama. Baik, kalau tidak ada pesanan khusus. Untuk sesi kesehatan dari kami bertiga, saya dari gurunya dan Bu Ratna sebagai bagian dari panitia. Dalam realisasi di lapangan kami membutuhkan tambahan relawan teknis, sehingga di situ tampak kami berkenal yang juga itu dari pensiunan perawat yang dengan membantu kami di dalam realisasi jadwalnya. Sebenarnya jadwalnya itu kan memang hanya Sabtu Minggu sampai Siang, tetapi karena di paroki masih diperlukan sampai misa malam hari, di mana sebagian besar dari tim pelayanan ini bertugas sebagai panitia HPS, sehingga saya membutuhkan tambahan kemampuan, sehingga ketika di situ minggu jam 5 sampai selesai masih ada kami bertugas. Nah, kemudian untuk kelanjutan dari realisasi dress code itu hanya saya laporkan bahwa dari 6 tim itu hanya kami berempat yang kami ajukan untuk dress code, karena yang kedua memang tidak bertugas di minggu pagi, jadi tidak perlu menggunakan dress code. Selanjutnya, nah, untuk penanganan umat yang atau peserta HPS yang sakit, dan di sini mungkin ada panitia juga yang kebetulan kemarin juga sakit. Pada hari Sabtu itu hanya peserta HPS yang kita tangani, kebetulan yang dari Bogor dengan dari Pasuruan. Kalian untuk dekorasi kami skip karena ternyata kok penyandang tidak hadir, jadi belum ada juga laporan masuk via kami. Ini yang kami laporkan bahwa secara menyeluruh misa HPS berjalan lancar. Semua petugas liturgi, baik guru, rektor, katib, dan pemazmur bertugas all out. Dari guru itu dari lingkungan Santa Katarina, rektor kebetulan dari satu dari bidang liturgi, satu juga dari umat. Mereka berdandan juga atas dana sendiri, memakai pakaian daerah untuk semua petugas liturgi. Katib juga jadi dana mereka sendiri sampai pinjam di salon-salon mereka bersedia. Juga misdina dan pemazmur. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, letak vandal itu sebelum misa saya sudah berkoordinasi dengan Romo bahwa yang di sebelah Anda. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum ada masukan untuk liturgi, monggo Ibu. Kalau ada acara besar berkaitan dengan konsumsi, liturgi juga memasukkan tugas-tugas yang berkaitan supaya nantinya itu kami tidak terlambat. Maksudnya gini, misalnya dari yang dimaksudkan seperti acaranya acara besar ya, acara besar itu pasti melibatkan banyak orang. Dan dari liturgi itu maksudnya nggak tablik, terus ada yang kita tidak sih, tolong dibacakan ke si konsumsi. Jadi supaya Romo, Bapak Ibu, evaluasi kegiatan si acara itu pada tanggal 26 hari Sabtu saat seminar itu ada keterlambatan dari tamu regio
sehingga pembukaan acara seminar itu sedikit agak mundur dari schedule-nya, tapi itu tidak merubah selesai acaranya. Jadi ada kegiatan yang bisa dilewati seperti ice breaking, itu kita memang awalnya kita jadwalkan ice breaking awal dan setelah makan malam. Terus untuk hari Minggu tanggal 27 ada beberapa. Pada saat di gereja, pada saat misa, setelah misa itu ada untuk sambutan dari Romo, dan beberapa itu mic-nya terlalu kecil volumenya sehingga yang belakang tidak terdengar. Mungkin kalau depan ada masalah, tapi yang belakang itu tidak terdengar. Lalu yang untuk di luar, pada di panggung itu yang tadinya kita sudah planning untuk acaranya apa saja yang ditampilkan di Videotron, ternyata ada kendala yang memang tidak sengaja. Jadi untuk yang kita mau tampilkan tidak bisa, sehingga waktu itu sempat kita panik juga. Ini harus apa ini? Sedangkan tamu-tamu itu kan tidak lama di sini, tapi MC sudah bisa untuk menghandle sehingga tidak mati gaya. Terus untuk terkait dengan kesaksian Pak Sawali itu sedikit agak panjang. Nah, terkait kendala teknis ya, karena beberapa kali kami juga untuk penayangan di Videotron juga terkadang pun ada kendala. Kami juga kemarin kan mungkin karena pakai PC juga kemarin kami mohon maaf ada kendala yang seperti itu. Mungkin persiapan kami juga kurang untuk pada saat kemarin di sini. Mohon maaf sebelumnya dari kami yang tersebut. Iya ya, terima kasih. Oh, beberapa. Mungkin perlu ada koordinasi memang antara sesi acara dengan, kalau tadi sudah diungkap juga kan, itu perwakilan-perwakilan yang dapat apresiasi. Mungkin ada baiknya ini lebih dulu, walaupun tidak disampaikan dapat apresiasi apa, tapi diminta kepastian kehadirannya. Kemudian kalau soal Videotron itu juga terlihat seringkali memang nampak kalau sistemnya itu tidak sinkron ya rupanya. Mungkin misinya. Iya, ada mungkin kendala di kabel ini. Kemarin kan visi berita juga kendala ya, kami harus bongkar total untuk setelah acara itu. Jadi ada keterlambatan juga sampai kemarin foto itu. Iya. Jadi itu mungkin coba itu tidak ada masalah. Hanya memang visinya itu yang pada saat itu error. Karena seminggu sebelumnya pun kami coba pakai laptopnya Romo itu juga nggak ada masalah. Iya. Sebenarnya. Jadi aman-aman aja. Tapi untuk harus ditampilkan di Videotron bisa Romo. Jadi untungnya terakhir-terakhir itu yang iklanan harus ditampilkan akhirnya tampil juga. Tapi memang yang kelewat kayak Brian Mulyo yang harusnya pertama kali ditampilkan tidak bisa ditampilkan. Ya, terima kasih. Masih ada? Bapak Ibu, Selamat malam. seminar itu baru dan Mas Rin Erlambang, tetapi sampai hari H belum ketemu langsung juga ketika rapat-rapat. Memang satu ketika awal saling kontak. Oke, kemarin dalam seminar ada dua pembicara utama, yaitu Pak Martinus Alexander dan Bapak Andreas Susepio dari DPR RI.
sebelumnya memang saya sudah diajak sama Mbak Ika untuk bertemu dengan Pak Martinus untuk di kebun untuk ngobrol-ngobrol, tapi waktu itu saya tidak sempat tapi akhirnya saya sudah dapat informasi materi dan lain sebagainya untuk melihat sebentar. Yang pertama bahwa sebelum mereka memberikan seminar saya ambil waktu sebentar untuk ngobrol dan lain sebagainya, dan paling tidak sudah ya istilahnya membangun chemistry antara saya dengan para narasumber sudah cukup lah. Waktu seminar yang diberi kepada dari Rambel itu kurang lebih 1 jam per pembicara, 45 menit untuk materi, 15 menit untuk tanya jawab berdalam. Cuman agak sedikit masalah ketika pada pembicara kedua waktu itu Pak Martinus sudah saya kode dan lain sebagainya, ternyata tidak dapat tanggapan baik. Bagaimana bingung tiba-tiba kalau mau potong juga rasanya kurang sopan ketika masih langsung dipotong pembicaraan. Maka pakai kode-kode tertulis itu tidak diperhatikan oleh beliau. Itu satu catatan untuk pembicara kedua, khususnya itu soal waktu agak sedikit over. Untuk outing pertama tidak ada halangan yang berarti selama outing sampai di RB. Yang ada bukan problem, ada halangan sedikit adalah karena mungkin antara keberangkatan sama teman-teman dari Dekenat loading ya, mau sekalian pulang itu ada timing, jadi tidak bisa mereka on time go 10.30 berangkat. Jadi kloter terakhir itu yang dikawal oleh Pak Wasi itu mobilnya lumayan banyak, hampir 7-8 seingat saya, karena saya melihat di seberangnya itu. Jadi yang harusnya mungkin 4 ya, sama 4 atau 5 aja jadi membengkak. Penerimaan tamu karena di awal kami dan outing memperkirakan pemberangkatan itu per grup, jadi kira-kira ada 2 atau 3 gelombang, sehingga kami bisa sedikit mengenalkan kebun dalam beberapa grup itu tadi. Cuma karena kondisi yang berubah dari kedatangan tiap kontingen itu mengalir seperti air, jadi akhirnya kami sifatnya hanya mempersilahkan monggo untuk menikmati kebun, dan akhirnya hanya sekedar sharing personal saja. Itu yang berubah dari konsep awal. Kemudian kami juga sangat terbantu dengan kehadiran 4 mahasiswa dari Mutia Karya yang kebetulan memang bekerja sama dengan kami, dan pada hari Minggu berkenan membantu kami bersama 1 dosen dan 2 dosen. Karena jujur di kebun tenaganya memang minim. Kemudian yang ketiga, kerjasama antara pihak luar, dalam hal ini Linmas Kelurahan Baliabjasani dan relawan paroki berjalan sangat baik, Pak Mai. Komunikasinya juga baik. Kemudian secara umum kegiatan berjalan lancar, dari ekspresi juga dari komentar itu banyak yang ini dengan suguhan, dengan keadaan kebun. Juga kemarin kalau dari radio yang jadi favorit itu ada 1 tanaman kayak Brasil, hampir 50% dari radio itu membeli untuk menjadi bibit untuk ditanam di tempatnya masing-masing. Kemudian dari kegiatan kemarin dari kebun sendiri kami mengevaluasi diri sendiri. Sepertinya kalau ada kegiatan seperti itu kami membutuhkan satu MC khusus, sehingga kami dari pihak kebun dapat full untuk melayani tamu yang hadir. Kemarin ada yang terlupa Pak Riko, seperti rencana kita, yaitu adalah foto prosesi grup. Kami menyadari bahwa memang karena kehadirannya data. Perkenalan kebun itu menurut saya perlu, karena itu yang membuat orang lalu paham tentang kebun budaya Indonesia.
Kalau menurut saya dalam acara yang seperti ini justru memperkenalkan itu yang tidak boleh diabaikan. Ada beberapa paroki itu juga menanyakan pada saya hanya langsung saya langsung tanyakan aja sama pengurusnya, saya mengatakan begitu. Nah, mereka meminta bagan struktur dalam kaitannya dengan paroki. Ya, saya bilang nanti coba saya. Selamat malam. Kami dari si usaha akan melaporkan berdasarkan yang kami lakukan atas yang diserahkan kepada kami, dan terus terang aja dari awal kami merasa sanksi karena ini awal dan baru pertama saya sebagai koordinator dan pembina untuk si usaha ini. Jadi kami agak repot berpikirnya gini, kami harus kemana mencari dana ini? Nah, puji Tuhan dengan bantuan yang lain terutama Ika, kami akhirnya bisa memenuhi target yang harus kami capai. Jadi dari target kita kemarin harus mendapatkan dana sebesar 58 juta. Di awal kami pesimis gitu ya, maksudnya harus kemana, tapi puji Tuhan akhirnya semua itu tercapai. Puji Tuhan. Dan akhirnya malah jadi kami mengunjungi termasuk kayak perusahaan, tenan, dan apa yang bisa membantu untuk terselenggaranya acara PSIK. Dan puji Tuhan ini terkumpul dari sponsor yang memberikan sumbangan dengan sponsorship ya, ada 15 tenan ya, termasuk ini dari Niko A, dari Peter Gimber, dari Wisata Susun Kuliner, Enak Eco, dari Lina Marika Homeschooling, dari Give and Panci, dari PT Lestari Biskuit Factory, dari Pastel Mana Lagi, dari PT Gabriel, dari BCA, dari Roti Bin, dari Binus, dari Araya, dari Warung Barat, Warung Lesen Jakarta, gitu kan? Dari yang sponsorship ini sejumlah 15 tenan ini bisa memberikan donasi sejumlah 29 juta, dan yang bersifat sukarela ada 28 pribadi dan juga tenan sejumlah 29 juta 300. Jadi dari kebutuhan kita 58 juta ini kita berhasil mencapai sejumlah 58 juta 300 ribu rupiah. Dan ini kami juga ada tambahan donasi berupa door prize. Ada yang dari toko kita di Jalan LA Sucipta itu menyumbangkan kipas angin sama panci susu, dan juga satu lagi dispenser. Nah, terus ada juga yang roti HW yang dari Situbondo, ini menyumbangkan roti sejumlah 250 pack, dan juga air galon cheese ya namanya 50 galon. Kemudian ada sumbangan kari Jepang dari pabrik Sasa sejumlah 360 pieces. Juga ada sumbangan nasi ayam fried chicken itu anak-anak misa kemarin itu sejumlah 400 pack dari Iranas. Ya, yang bisa kami laporkan. Dan untuk kwitansi kemarin sejumlah 15 plus 29 tempat ini sudah kami bagikan ke masing-masing perusahaan, toko, perorangan. Kami sudah sebarkan semua kwitansinya. Jadi mudah-mudahan tugas kami sudah selesai dari sini, dan saya sekali mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak atas lancarnya acara PSIK. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Mungkin ada Terima kasih.
Ya, tepuk tangan untuk seksi saya yang apa? Ya, saya hanya mau beri masukan begini. Kegiatan kita ini di tengah kegiatan beberapa paroki yang bersamaan. Itu yang mungkin tidak kita prediksikan sebelumnya. Nah, sehingga memang saya bisa paham kesulitan dan kegetiran itu. Lebih-lebih jika yang disasar itu orang yang memang biasa disasar. Begitu ya. Nah, ini tentu menimbulkan kesulitan. Gitu. Itu aja komentar saya ke tanggapan. Ya, betul. Ijen juga 90 tahun. Ya, Ijen, lalu kayu tangan, kesatrian, kosayu, ya. Ya, pelangi bangsaku. Ya. Ya, tapi luar biasa bisa memenuhi target bahkan melebihi. Ada lagi tanggapan? Bapak Ibu semua, Selamat malam. dari penerima tamu sebenarnya tidak terlalu banyak hal yang terjadi, tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi perhatian karena ini bisa jadi hal yang sangat penting juga fatal ya waktu hari H. Yang pertama itu adalah waktu hari H itu ada perubahan tempat penginapan dari beberapa rombongan yang sebelumnya itu direncanakan di LPK. Itu karena ada penutupan jalan dan aksesnya itu cukup sulit, itu akhirnya dipindahkan di Guest House Justin di Jalan Ikan Paus. Nah, ketika itu diubah itu waktu udah hampir jam 12 siang. Jadi persiapan untuk perubahan itu cukup mepet. Itu cukup menyulitkan. Kemudian itu juga berdampak di Guest House di Justin, itu juga kewalahan untuk menyiapkan ruangan karena juga ada beberapa paroki yang rombongannya menginap di guest house tersebut. Itu juga menjadi miskomunikasi kami juga sama rombongan yang dibawa sama Mas Robert dari beberapa paroki. Itu datangnya selang cuma beberapa menit ada rombongan lagi yang masuk. Nah, kamarnya udah penuh. Jadi kami dari seksi penerima tamu itu datang di guest house itu waktu jam 1 kurang itu kasur masih baru mau dikerek ke lantai 3. Jadi beberapa rombongan yang datang itu harus menunggu di hotel. Dari komunikasi grup ya. Iya. Lebih persoalan tentang jalan yang ditutup itu. Iya. Ya. Nah, mungkin koordinasinya dengan masyarakat setempat atau RW atau apa ya yang kita kelewatkan sehingga tidak tahu kalau ada acara penutupan jalan itu, gitu. Nah, saya bisa memaklumi dan waktu itu saya, ini piye pasti kebingungan gitu kan, karena pasti jelas mencari tempat penginapan dadakan, begitu. Nah, apalagi tadi keterangannya ternyata beberapa peserta juga nginap di sana, gitu. Nah, waktu itu saya memang searching, oh, ini penginapannya juga gede, kecil, gitu. Ya, saya tertarik dengan yang nomor 3. Diulangi Mas Ernest. Itu suka sharing dari hati. Sharing dari hati. Yang lain nggak ada berani menulis ini. Saya kira perlu untuk disampaikan. Kesel tapi kok sukacita ini piye gitu. Nah itu sesuatu yang perlu di-sharingkan ya. Kesel capek atau kesel? Mungkin kalau yang menuliskannya itu mungkin bisa membantu untuk Ya supaya kita belajar juga ya gimana kesel tapi bahagia
sukacita. Ya, peserta sukacita itu di jangan sungkan. Maaf Romo, ini bahasanya bahasa anu banget. Oh enggak, bahasa dari hati. Bahasa dari hati justru ini yang menarik menurut saya. Saya ketemu dengan beberapa umat dari paroki lain itu, kami berjumpa ketika sebelumnya HBS di situ Bodoh. Jadi mereka seperti compare gitu kan dan merasakan bahwa suasananya berbeda. Terus kemudian kemasan acaranya juga lebih mengenal gitu loh. Jadi semua merasa terkesan dengan suasana, dengan penerimaan, penyambutan dan pokoknya lain lah. Mungkin kamu nggak ngerti itu kesini belum juga ya. Pegel Romo Galuh pegel. Jangan ngerti kok Romo. Kita nang. Enggak. Kesel. Kalau bahasa saya itu capek. Kesel capek. Ya, saya Romo Galuh pijit katanya ya. Moga Mas Raja. bahwa mulai hari Jumat kami persiapan itu mulai hari kalau nggak Jumat ya suka mulai tonton-tonton dan koran-koran untuk persiapan acara untuk hari Sabtu. Seksi konsumsi membagi konsumsi. Perencanaan baik karena keuangan pembelanjaannya sudah rancang. Dari perencanaan itu yang ada kekurangannya kami yaitu pengadaan jalur. Ternyata jalur itu pan dari yang kita perkirakan itu kita Terima kasih Bu. 100 itu kita sisanya jika kasus dari kakek sampai sekarang karena kami juga kekurangan peralatan maka dari sebelum untuk kemudian dengan yang terbaik koordinasi dengan lingkungan masalah bantuan makanan ringan dan dibuat juga berjalan lancar dan diikuti. Satu yang kami sesalkan itu undangan teknik dan itu kok kurang ditanggapi dengan baik oleh panitia sehingga itu kita bisa mengikuti lebih untuk masyarakat Romo Arti dan kemudian secara keseluruhan persiapan kami baik mulai dari siang hari, malam hari, kemudian kegiatan seminar yang seperti itu, pengajian kami juga kami kemudian lebih 3 hari itu masih ada. Kemudian saya juga mencari evaluasi dari peserta tentang bagaimana mereka kira makanannya enak atau makan dari belum jelas. Pada hari Minggu ada masalah pendaftaran di bagian konsumsi karena saya mungkin yang lupa bahwa ada beberapa yang tidak didaftarkan kepada kami, jadi kami menyiapkannya itu tidak kurangi oleh yang tidak terdaftar lagi. Kemudian solusinya yaitu sarapannya Romo terpaksa diturunkan untuk para penari dan yang tidak mendaftarkan. Kami minta ke depan kalau konsumsi akan didata dengan yang akan yang akan dimintakan konsumsi supaya mereka bekerja tetap mendapatkan. Terima kasih, ini dari seksi konsumsi keuangannya juga sudah kami sampaikan dan kami siap melaporkan semuanya beserta kwitansinya. Terima kasih. Mungkin ada masukan? Ada masukan untuk konsumsi? Monggo Romo. Ya, tadi kan sudah diungkapkan. Ini lo 3 hari ini pancet ya. Sudah omong. Sudah omong itu memang repot. Kalau hanya lisan, menurut saya memang harus tertulis saja. Itu. Karena kalau sudah sepaneng itu ya omong yang diomong harus
memorinya kesulit kemana gitu kan, susah. Nah mungkin koordinasinya itu harus tertulis mungkin. Ya apalagi ya saya bisa memaklumi usianya Bu Endang ini lebih dari saya saja kalau sudah loadingnya di sini. Kuat ya lari. Lebih apa? Lebih muda. Lebih muda. Lebih muda ya. Iya. Ini Bu Endang di roasting. Dari awal saya sudah memberitahu siapa saja dari relawan, saya sudah mendata dari PU berapa, dari itu semua sudah kami data. Kok yang dilala itu loh? Kan dilalani kalau Dilala. Saya cuma mungkin saya lupa. Lain kali kami akan pakai dilala. Mungkin ada lagi. Indonesia 5 ribu. Jadi, Oh, saya tidak evaluasi makan minum ringan ya. Para tamu itu tanya ini kok disediakan kok bisa banyak bagaimana, dan kita menceritakan bahwa ini adalah partisipasi dari seluruh warga lingkungan. Mereka tuh menjadi kaget, paroki di kota kok warga lingkungan mau terlibat gitu. Dan kami sudah sampaikan bahwa memang sebelum acara ini memang lingkungan sudah disosialisasi dan mereka katanya wow gitu loh katanya, kok itu ya Bu Endang ya. Terima kasih. Banyak yang menanyakan bisa bermacam-macam dan bisa transportasi itu paling bagus itu bagaimana. Saya bilang bisa menyelesaikan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. berarti kaget. Ini menyelesaikan masalah dengan masalah. Anda puas, kami lemas. Beliau aja yang ngomong Mas. Beliau aja yang ngomong. Kemudian kami juga beritahu bahwa konsumsi itu yang penting enak, murah. Dan itu yang kata-kata juga ya. Enak dan murah. Ada lagi? Mereka tidak mengira paroki ini 44 ribu. Iya, benar. Betul loh. Paroki lain ya paling 30. Enggak usah dibilang. Kami juga sedang perhitungan partisipasinya itu apa saja. Semuanya. Kami dari seksi penginapan sudah melaksanakan tugas untuk penjemputan tamu pada Sabtu 26 Oktober 2024 itu untuk paroki Jajak Banyuwangi dan paroki Tanjung Jember di stasiun Kota Lama. Kemudian yang untuk materi yang tadi sudah saya sampaikan di mana di seksi penerima tamu memang bersama. Jadi kami kesulitan di menit-menit terakhir ada perubahan untuk penginapan tamu yang sedianya di LPK diganti di Justin. Kami berdua sempat bingung saya dengan Pak Robert. Ini gimana nih Mas? Ya langsung aja sesuai dengan arahan Ibu Ketua kita laksanakan tugasnya. Kemudian di Sabtu sore ada beberapa tamu yang tiba-tiba datang tanpa reservasi, tapi syukur puji Tuhan bisa teratasi dengan kita memberikan rekomendasi dari hotel-hotel yang sudah kami daftarkan. Kemudian ada beberapa testimoni tamu-tamu merasa puas dengan pelayanan dari Mas Robert dari penjemputan sampai pulang kembali mereka sangat salah milih driver. Terima kasih. Terus ada 5 orang yang 3 ini bisa dimasukkan satu kamar, yang 2 ini diberikan di bawah. Oh iya. Mereka semua juga dilayani dapat sarapan. Cuma ada miss-miss yang seperti Ya, Genteng ya. Jember. Tapi karena LPJ kita itu adalah untuk dasar mereka juga untuk kegiatan mereka sebenarnya. Saya kemarin itu juga Si paling bingung sak paroki. Untuk sesi translasi Evaluasinya apa? ya awalnya saya sempat bingung, cuma dibantu dengan tim PU, jadi bisa terselesaikan. bingungnya kenapa? bingung toh. Ya, untuk drivernya untuk apanya? Pembagiannya driver dan penyediaan kendaraan. Iya. Ya. Dan banyak yang ada sumbangan dari lingkungan. Terus
monggo dari Ibu Bapak kalau ada masukan untuk si transportasi. Awalnya bingung berkaitan dengan pembagian driver, tapi bersyukur di samping akhirnya terpecahkan ada sumbangan kendaraan dari umat. Tidak ada ya? Tepuk tangan untuk semuanya. Selamat malam. Mewakili si perlengkapan, tim PU sudah bersiap untuk acara HPS 1 minggu sebelumnya. Jadi setelah acara Krisma dengan Pak PU, kita sudah melakukan persiapan. Ketika acara ada tambahan informasi mendadak, yaitu misalnya dengan alat musik kelompok, sehingga kami harus mengadakan setting sound system ulang di dalam sound system utama di gereja. Persiapan untuk di halaman dalam gereja, area videotron dan di lantai 3 berjalan dengan lancar tanpa kendala, karena persiapan acaranya sama dengan persiapan acara-acara yang sudah biasa kita lakukan di paroki. Di halaman luar gereja, kami hanya menyertai tukang terop memasang terop dan penyediaan jalur listrik. Untuk menata area meja dilakukan sendiri oleh tim pameran dan pasar, sehingga mengurangi tugas kami. Terima kasih Pak Petrus yang saat itu saya tahu sendiri angkat-angkat meja. 27 meja diangkat sendiri. Selebihnya kami membantu si lain, yaitu konsumsi, dekorasi dan liturgi. Pembersihan area dilakukan oleh seluruh panitia yang tidak berangkat outing juga berjalan dengan lancar, sehingga tidak sampai jam 13 sudah selesai semuanya. Masukan dari kami, yang pertama adalah sebaiknya jadwal kerja bakti persiapan terkait dengan perlengkapan mengikuti jadwal kami, karena untuk meminimalisir kerja 2 kali dan sesuai dengan ritme kerja tim kami, karena pekerjaan kami tidak hanya terfokus dalam satu titik acara. Saat itu hari Jumat ada satu tambahan, yaitu memasang ganjal tabernakel, dan itu dibutuhkan orang banyak. Ketika saya menjadwalkan teman-teman tidak ke gereja, seharusnya jadwal kami adalah hari Jumat itu teman-teman ke gereja, tapi karena dirubah hari Kamis, otomatis Jumat saya bicara libur untuk teman-teman tim PU. Untung saya berkoordinasi dengan Pak Misno, mandor kita yang mengerjakan itu, bisa membantu untuk mengangkat tabernakel. Karena tabernakel itu jika tidak dibongkar, itu dibutuhkan lebih dari 10 orang untuk mengangkat. Karena itu sangat berat memang. Jadi asli dan sangat berat. Pembagian penggunaan alat yang dimiliki oleh gereja sebaiknya mengikuti perencanaan dan pembagian yang sudah diplot oleh kami. Karena saya pasti berdiskusi dengan masing-masing si untuk pembagian alat. Jadi ketika ada si lain yang meminta alat lebih, otomatis saya harus bernegosiasi ulang dengan si yang membutuhkan alat tersebut, sehingga untuk mengurangi juga jalan lambat, sehingga dari pihak vendor luar sampai menagih dan baru bisa terbayar tanggal 30 Oktober untuk pelunasan teror. Saat itu saya sudah minta ke Bu Ika itu 1 hari sebelumnya pagi baru bisa cair, hari setelahnya agak siang, karena posisi yang tenda ini sudah selesai dibongkar semua, sudah diringkas semua, tinggal bayar, tapi terlambat. Kedepan kami harapkan personal yang bertugas sebagai bendahara harap memperhatikan hal tersebut biar tidak terjadi seperti ini lagi. Dan yang terakhir dari kami, Anda puas, kami lemas. Terus direkam mau gurung itu, Anda puas. Terus direkam gurung itu. Gak bisa diulang itu. Gak bisa diulang. Baik, Ibu Bapak, semoga ada masukan untuk dari kita yang luar biasa. Ya, Pak Petrus. Selamat malam. Beri masukan saja.
Jadi setelah pelaksanaan kemarin itu saya perhatikan bahwa tim PU ini pekerjaannya overload sepertinya ya, karena unit-unit yang lain, tim-tim yang lain itu minta bantuannya ke PU. Saya sampai mikir-mikir PU itu mungkin namanya perlu diganti ya, jangan pembantu umum ya. Karena pembantu umum kesannya semua orang bisa minta bantuan. Nah, saran saya mungkin terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik, angkat meja, angkat konsumsi, angkat kerja itu kasihan kalau teman-teman PU itu harus bekerja sendiri. Nah, makanya unit yang lain itu perlu ada tambahan tenaga yang cukup kuat secara fisik gitu, manolan gitu untuk tugas-tugas berat. Nah, kita solusinya bisa misalnya memanfaatkan OMK. Tapi OMK kalau diminta bantuan OMK juga OMK-nya harus confirm bahwa mereka memang mau membantu gitu dan hadir tepat. OMK ini, kita OMK ini. Atau sama ini kita OMK-nya. panitianya dibentuk untuk yang membutuhkan tenaga fisik mungkin harus punya anggota-anggota yang juga muda gitu, yang kuat. Jadi mungkin misalnya saya konsumsi nggak cuma ibu-ibu aja, tapi perlu tenaga-tenaga yang kuat-kuat untuk membantu. Karena kalau mereka, yang saya perhatikan kemarin itu karena posisi tempat makannya di lantai 3, mau nggak mau seksi konsumsi harus minta bantuan. Yang diminta bantuan siapa? OMK, PU. Nah, ini menurut saya bahaya ini. Kasihan teman-teman PU ini. Iya. Jadi juga Kan lemas tadi. ada bas kami lemas. Malam sampai pagi lagi. Oh itu. Was. Terima kasih kami dipuaskan. Baik, terima kasih. Menanggapi yang tadi disampaikan Pak Petrus. Ketika kami rapat evaluasi program kerja BPH, saya juga sudah sampaikan hal ini. Banyak lalu anggapan, kalau ya bukan anggapan lah, tapi apa yang saya cermati, lalu PU ini jadi batur Yang itu titik-titik nah, itu kasihan memang, apalagi kalau kegiatan yang bukan cuma besar seperti ini, tetapi seringkali paroki ini kan 2-3 kegiatan pada hari yang sama. Nah itu kalau saya lihat edian gitu kan ya. Dan yang punya acara kadang tidak mau paham, begitu kan? Ini kok koyok batur baik gitu. Nah saya makanya ingatkan kan waktu rapat itu ya, tolong tim PU supaya jangan dianggap sebagai batur, gitu ya. Itu. Tapi saya sungguh salut pada tim PU ini yang penuh pelayanan dengan fisik yang Prima. luar biasa gitu ya. Lemas tadi. Botol hijau. seperti botol hijau. Itu karena kita kumpul cukup banyak. Kalau kemarin itu kan kita hanya rapat BPH saja ya. Nah kita kumpul cukup banyak dan saya sudah sedikit hafal wajah-wajah, walaupun nama tidak. Tetapi inilah wajah-wajah yang sering terlibat dalam setiap kegiatan. Tolong hal ini dipahami. Itu. Apa yang tadi dianjurkan oleh Pak Petrus itu saya kira perlu untuk dapat perhatian supaya di tiap seksi ketika harus menyadari kalau ada hal yang harus dilakukan butuh tenaga fisik, harus ada orang yang sudah disiapkan juga, sehingga tidak semua harus jadi tanggungan nanti makin gundul. Lemas. Maaf untuk Yes. mohon maaf saya harus omong juga menurut saya. Kebetulan ada ketua OMK-nya yang baru ini. OMK menurut saya kurang
feelingnya itu nggak ada. Iya. Beberapa kali saya melihat Lucky ngomong tua, angkut-angkut, seliwar-seliwar, OMK yang menang-menang nongkrong. Maaf, saya ngomong terus terang aja ya. Iya. Begitu. Dan Bapak Ibu tentu menyaksikan kok. Iya. Santai gitu. Buffalo ya. Waduh, langsung ponis. Menurut saya itu ini cuek, apa antara males, apa antara gak mau tahu begitu kan ya? Itu kan lewat lomba kafe seliwat-seliwat ngobrolan kayak ya nggak ada feel-nya itu yang menurut saya. Mohon maaf ya, saya harus ngomong terus terang gitu. Juga termasuk kelompok kesenian duduk aja di depan sakristi. Nah ini mungkin koordinasi untuk mau ya rela membantu menolong itu saya kira perlu ditumbuhkan. Mohon maaf saya terpaksa omong terus terang kali ini supaya juga apa yang tadi disampaikan karena sudah dibuka cuma mungkin tidak mau bukaan gitu ya. Tapi saya harus ngomong hal ini karena Bapak Ibu tentu melihat juga mencermati kan? Ya kalau saya cuma ngomong langsung misalnya negur OMK kok dikira Romo ini cerewet. Begitu. Ya terima kasih. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan dalam keterangan bukan apa, tetapi supaya OMK ini juga apa yang diharapkan terlibat begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Kalau tidak ini menjadi media untuk belajar kita semakin terbuka, OMK semakin semangat ya. Amin. Ada lagi masukan? Ya apa? Ya susah. Dibelani. Bisa sepuh. Mesti sesepuh. Jadi kalau kita minta tolong, mari kita punya hati untuk melihat situasi dan kondisi gereja ini tanpa diperintah. Karena bagaimanapun juga orang muda akan sukses kalau punya kepekaan terhadap lingkungan. Kalau kita tidak peka kepada lingkungan, tidak peka kepada situasi dan kondisi yang terjadi, nanti kita akan ketinggalan dan kita nggak ada akan dipikir sampai lebih baik kok proses terjadi. Teman-teman harus semangat bahwa ini adalah sesuatu. Terima kasih Romo. Sama-sama. Ayo berdiri. Adik kecil. Tugasnya di PU adalah mendata, mengkoordinasi juga menjadwalkan komunikasi yang kerja sendiri dan mungkin juga akan menjadi HRD-nya PU. Amin. Ya berdiri. Mimiknya. Ayo berdiri. Oh iya. Mungkin saya perlu mengomentari ya. Ini sesuatu yang menurut saya berarti, gitu ya. Selama ini PU ini kesulitan untuk menginventarisasi barang-barangnya. Nah itu, apalagi yang minjem ini sering kali cuma ambil, nyopot, nggak kembalikan, begitu. Nah dengan adanya Mbak siapa? Mbak Cynthia ini, ya tentu ini sumbangan yang sangat berarti ya bagi tim PU. Supaya juga bisa kebingungan untuk kalau ada yang hilang itu segera lebih terkontrol loh ya. Terima kasih.
Saya mewakili teman-teman dari Arcadia untuk evaluasi kami. Yang pertama, pembuatan desain proposal, poster, flyer, dan tampilan untuk videotron ini sudah kami siapkan sebelum HPS. Semua sudah ada semua berdasarkan konsep yang telah dibuat oleh Ibu Ika. Kemudian video HPS yang terkait dengan sambutan Ketua HPS Romo Galuh sudah kami buatkan jauh sebelum acara HPS ini berlangsung, dan juga ada podcast Bincang Sehat bersama Dr. Herlina itu juga kami buat di rumahnya Pak Yoyo dengan tim kami. Pembuatan video tentang gambaran kegiatan HPS ini kemarin kami belum sempat buatkan karena mungkin konsep yang kemarin juga belum fix antara saya dengan Bu Ika, jadi kami tidak bisa kami lakukan. Dan untuk pembuatan ID card, saya terima kasih sudah dibantu karena kami hanya berdasarkan konsep kemarin, hanya desainnya aja, tapi kami tidak bisa membuat sampai 100%. Saya kemarin dibantu dengan Bu Beng kalau nggak salah ya. Untuk pembuatan itu juga mungkin dari jadwal teman-teman sendiri yang terlalu padat, jadi tidak bisa karena kami kan tidak hanya di hari H tapi juga sebelum hari H untuk pembuatan itu membutuhkan kayak desain dan semuanya, poster, flyer, dan tampilan videotron. Kemudian kami juga minta maaf juga tadi ke tim acara karena tampilan di videotron tidak menunjukkan 100% karena kesalahan teknis dari PC kami. Dan jumlah untuk orang yang mendokumentasi karena ini juga ada di beberapa tempat, tidak hanya di gereja ini, di atas, di bawah, kemudian kita sampai ke Lawang, ke Edwinulyo, dibagi beberapa tempat, jadi kami kurang orang. Jadi kami mungkin kurang bisa menjangkau semua acara, panitia, dan juga tamu undangan, seperti itu. Kalau yang terkait dengan medsos, penayangan video sudah kami tayangkan di YouTube. Kemudian Instagram mungkin ada satu yang kemarin pesan dari Romo Ardi yang roti itu ya, itu belum kami selesaikan karena kami ngobrol untuk yang tampilan YouTube dan itu kurang lebihnya untuk biaya kami kemarin pengajuan untuk menyewa 4 kamera untuk pelaksanaan selama 2 hari. Dan juga untuk foto-foto sudah kami share 3 hari setelah acara yang sudah diedit dan kami masukkan Google Drive dan sudah di-share ya ke semua, seperti itu. Sekiranya itu aja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Monggo ada masukan untuk Arcadia, tim Arcadia. Ya udah maksimal menurut saya. Ya, luar biasa dari Arcadia. Selamat malam Romo, Bapak dan Ibu semuanya. Selamat malam. Sikap kanan. Untuk hari pertama malam itu kita evaluasi masalah parkir. Mungkin pada saat itu parkir di ruko Yamaha bertumpuk sama peserta dan umat. Jadi ada umat yang bisa jam 5, pulangnya jam 8 malam. Wah, ribut besar itu pesannya. Memang waktu itu ada pesan sudah sama Pak Tuhan parkirnya, Pak, yang stiker kasih masuk, arahkan ke Telkom. Mungkin mereka belum nangkap atau stikernya belum dipasang atau gimana. Jadi ada yang masuk sebagai peserta, umat juga masuk di situ. Jadi malam itu agak ribut sedikit kita sama umat, mungkin kalau ada dengar tolong memberikan klarifikasi. Umat ini ada salah teknis sebenarnya itu. Jadi tapi untuk besokan harinya saya sudah selesai semua, jaga sendiri. Yang mobil ke stiker semua diarahkan ke Telkom. Jadi pasar untuk mereka ke kebun semua sudah lancar ya Pak Riko ya. Oke, itu pertama. Mungkin kedua adalah Pak Riko maaf ini mungkin di outing kekurangan tenaga. Ya menurut saya kekurangan tenaga itu. Jadi pasar Rego Jawa selesaikan acara seminar keluar, jadi tidak ada yang untung. Jadi mereka harus apa?
bingung cari bus di mana gitu ya. Nah, yang itu terpaksa saya arahkan anggota untuk ke tempat parkiran bus yang di belakang sini agak jauh. Terus saya suruh kemari sampai parkir di yang saya tinggalkan situ gitu. Jadi mereka yang di situ. Mungkin dengan acara selanjutnya untuk karena memang ada si outing ditambah anggotanya itu supaya bisa lebih lancar acaranya itu. Bahkan kita untuk melayani tamu juga ya, tamu jaga dari jauh gitu. Satu lagi untuk yang outing itu untuk perjalanan, untuk hantar mereka ke kebun. Kan satu kalau bisa, ini anggota dicukupin. Selain adakan yang for rider, harus ada sweeper. Itu loh mungkin ya. Jadi kalau Mas Arden pasti ngerti kalau ada sweepernya itu katanya. Ya Mas ya. Mungkin kalau untuk evaluasi, kalau pakai sementara masih aman-aman ya, di sekitar gereja sih juga terkendali. Iya. Saya kira penyebabnya juga karena lokasi di sana yang biasa untuk sepeda motor itu juga masih penuh dengan barang-barangnya tukang untuk pengecatan yang belum selesai. Lorong ya. Betul. Nah, itu yang menyebabkan ini juga kepadatan lebih. Sudah nggak punya lahan parkir masih. Tuh pakai cat. Iya. Ya. Makasih Romo. Ada lagi untuk Romo? Halo. Saya menanggapi Pak Riko ya. Jadi bisnya itu minggu tetap 2 Pak Riko. Minggu tetap 2. Lalu bis yang satunya itu kok tidak ada orangnya. Oh gitu. Saya dapat infonya begitu soalnya. Bisnya itu 2. Saya karena ikut bis waktu itu menemani tamu dari Regio. Loh ini kok bisnya cuma 1 aja yang diisi, 1 pun nggak penuh, separuh aja gitu. Ibu Basir dong sudah diwa 1 hari gitu ya kan. Ya wes akhirnya disuruh balik bisnya. Saya ikut sampai ke Rian Pitulyo, lalu karena infonya waktu itu beberapa orang tuh ada yang pakai mobil masing-masing dari tamu Regio. Oh ya sudah, berarti kan pakai mobil sendiri-sendiri. Maka bis yang 1 tuh dipulangkan. Maka ya nggak tahu ya kok tiba-tiba muncul bisnya yang 1 aja turun. Saya bisa memastikan bisnya 2-2-nya turun. Ya. Saya kira saya tidak evaluasi Pak. Laporan. Evaluasi yang pertama, kupon doorpress tercetak 5.000 lembar dan habis terbagi. Kalau mau nurut isinya masih kurang karena dari teman-teman yang dekenan itu ada yang jual WNU, harganya jadi mahal. Kami tidak ngerti itu. Jadi kita waktu itu bagi per dekenan. Yang kedua, apresiasi dari teman-teman UMKM Perkhususan Panitia HPS. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ketiga, ada paket dari Paroki Bondowoso 3 kali datang hari Sabtu pagi via travel itu tidak infokan kami, tapi sudah terselesaikan dibantu disimpan di panitia. Masukan dari peserta stand dekenat itu dari Paroki Leli, space-nya kurang luas, mereka terus terang komplain karena tidak cukup. Lalu peserta dari Paroki Pandaan itu merasa tidak cukup karena di dekenatnya, karena produk yang dijual itu beda dengan yang lain. Dia jual dengan kulit. Maka kami memindahkan ke Dekenat Madura yang meja kosong dengan kita cetakan info bahwa itu Dekenat Pandaan. Saran untuk ke depan, karena tidak semua dekenat memiliki jumlah paroki yang berbeda-beda, ada 3 sampai 5, maka sebaiknya jumlah meja pameran untuk setiap dekenat sesuai dengan jumlah paroki. Misalnya kalau ada 3 paroki ya 3 meja. Yang tadi Paroki Leli itu saya pribadi minta maaf, sudah ngomong sama mereka bahwa maaf untuk keterbatasan tempat yang kecil untuk di paroki kami. Lalu untuk lain-lain, yang ke-7, peserta kamera merasa terbantu atas
fasilitas penitipan barang pada hari Sabtu malam. Karena mereka bingung waktu itu apa mau dibawa pulang, terus kami sudah infokan silakan menitipkan dengan izin Romo Jalur dan Romo Dino, kami izin menyalakan AC di tempatnya, dan tempe dan buahnya aman. Saran dari seksi pameran untuk kedepannya sudah disampaikan Mas Kedus tadi bahwa perlu ada bantuan tenaga untuk tim PU, untuk angkat dan angkut, karena tim PU kerjanya memang luar biasa banyak. Yang kedua sebaiknya dibuat panah. Kemarin kita yang urus adalah panah, ini stand Dekenat dan stand UMKM. Mungkin dari kami ada penunjuk arah. Iya. Monggo, nama Ibu Bapak. Kalau ada untuk seksi besar dan pameran. Ya sudah. Ya. Sudah baik kalau saya. Ya. Dalam keterbatasan lokasi. Ya. Di dalam keterbatasan tapi luar biasa. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Ben. Ya. Humas. Selamat malam Romo, Bapak Ibu. Selamat malam. Mohon maaf saya agak lambat karena tadi ada tamu dari luar kota. Terus terang untuk pendaftaran sebenarnya kami sudah berkoordinasi dengan peserta, tapi memang peserta ini juga agak lumayan nyerimpeti gitu ya, karena sampai dengan hari terakhir itu masih ada perubahan-perubahan. Yang tadinya nggak ikut jadi ikut pameran, yang tadinya nggak mau nginep jadi ikut nginep, jadi itu penambahan peserta itu terus bergerak gitu loh. Jadi kita sendiri juga susah. Kemudian untuk yang koordinasi sendiri, ada yang langsung ke saya, ada langsung ke Mbak Ika, jadi akhirnya nggak nyambung juga gitu. Sementara kadang-kadang Mbak Ika juga tadinya gini, mohon maaf sebelum acara ini berjalan hari H, itu kan hari-hari sebelumnya kayaknya ke depan dulu diperhatikan harus ada pergerakan juga dari seksi terima tamu. Jadi harusnya penginapan tuh nggak harus Bu Ika sendiri yang jalan, terima tamu yang ke penginapan juga harus ada. Nah kemarin tuh kayaknya belum maksimal dari terima tamunya. Jadi akhirnya Bu Ika. Nah karena Bu Ika nggak ada temennya, saya beberapa hari rela jadi sopirnya beliau. Termasuk jadi sopirnya Bu Endang juga untuk nyari konsumsi. Jadi sempat keliling malam, saya termasuk sopir yang menyediakan segalanya Romo, tenaga dan segalanya. Kan humas PU ini. Ibunya PU Humas. Terus Humas memang PU, termasuk PU. Jasa PU. Kemudian yang saya jadi evaluasinya setelah berjalan, selain koordinasi tadi sudah akhirnya kita sesuaikan. Saya juga berharap mungkin Bu Ika sendiri juga memberikan kepercayaan pada seksi-seksinya. Karena ini juga berpengaruh terhadap banyak seksi yang akhirnya merasa, loh kok putusan jadi berubah, kok nggak ada ini, jadi seperti itu. Yang saya jalanin kemarin itu seperti itu. Jadi Bu Ika tolong, biar nggak capek sendiri, berikan kepercayaan pada seksinya untuk berjalan. Itu aja. Karena saya kasihan juga Bu Ika jadi semuanya depresi, semua diputuskan sendiri. Sampai transport, harusnya udah kita serahkan, tapi harus ada masukan yang benar gitu. Kayak kemarin, lo ngapain harusnya mau mobil 2, 1 aja cukup kan, kita ada ini. Nah itu harusnya kalau dibahas, tapi dari awal pembahasan jadi berubah. Nah itu kayaknya ke depan itu masukan ya kita ya, mohon maaf ya. Terus yang lewat dari acara yang pendaftaran saya, mungkin saya masuk ke seksi yang lain ya, Bapak Ibu. Kemarin saya juga dapat teguran dari Bu Lina. Bu Lina adalah kalau kita anggap sebagai ajudannya Pak Andreas kalau di Malang, ya. Jadi, ya, katanya gini loh, kok nggak ada yang spesial? Karena kan selama ini Pak Andreas itu menjadi salah satu donatur terbesar kita dalam setiap kegiatan. Nah, harusnya kalau memang acara yang formal seperti kemarin, kita juga siapkan tempat yang khusus di depan, yang di situ ada pembicara, ada sofa, ada tempat mejanya yang ada konsumsinya di situ. Ya, sementara kemarin
Kita aja minumnya bingung setelah beliaunya ada di atas kita minum. Kan kita nggak boleh pakai aqua gelas, jadinya aqua botol gimana? Akhirnya jadi buru-buru beli tumbler gitu. Setelah itu tumblernya saya cari hilang bisa nggak? Coba saya bawa, ngumpet aku. Maksudku itu tumbler itu buat aset kita kalau ada apa-apa jadi kita nggak perlu inventaris lagi gitu loh. Lah kok hilang KB? Jadi yang ke depan mungkin diperhatikan kalau kita mengundang pembicara, kemudian orang-orang penting di sana ada Romo PP, ada Romo Paroki itu harusnya ditempatkan khusus di depan dengan fasilitas. Ya kalau misalnya kita nggak punya sofa ya kursi biasa tapi minimal dibungkus yang ayu rodok api titik dulu. Jadi ada yang spesial supaya kita beliau-beliau itu juga merasa dihargai gitu ya. Jadi nanti kita kalau nyari donasi lagi lebih gampang gitu. Karena mereka juga diperlakukan lebih baik dari yang lain. Cari sofa Pak. Fasilitas yang kita harus perhatikan untuk kedepannya. Kemudian saya kemarin juga sempat tes sama Bu Ika. Gara-gara hari hanya yang hari Sabtu. Nah, yang hari Sabtu ini saya memang dari awal sebenarnya nggak bisa datang karena memang ada acara di luar kota. Tapi dia bilang, oh nanti saya usahakan, pokoknya saya usahakan datang. Tapi koordinasi ini sudah saya jalankan ke grup. Saya tetap punya tanggung jawab yang untuk pembagian kamar-kamar itu saya sampaikan ke grup. Maksud saya semua yang ada di sana di bagian meja panitia, terima tamu, mereka juga bisa menginfokan tanpa harus lewat Wika. Jadi kalau misalnya Wika ditabrak orang, oh tolong hubungi aja ini, gitu. Maksud saya gitu biar Wika nggak langsung putusi semua sendiri, capek karena Wika itu harus mikirin banyak hal gitu. Nah yang kayak gitu itu kayaknya ke depan Wika langsung aja nyambung ke orang-orang di sini grup. Coba terima tamu selesaikan sesuai dengan komunikasi yang ada di grup misalnya seperti itu. Jadi nggak perlu lagi harus dibenturkan ke Wika semua gitu. Akhirnya begitu saya datang saya disemprot Wika karena saya nggak ada. Jadi nah itu mungkin mohon maaf Wika. Jadi saya nanti ke depan minta koordinasi kita juga lebih baik lagi. Terus benturan yang kedua pada saat acara saya tidak petugas dari Wika. Jadi benturkan. Senangnya bentur-bentur. Saya diminta untuk terima tamu dibawa ke Pak Andreas. Ternyata pada hampir jamnya saya sudah mau naik, ternyata nggak jadi. Nanti jam 7:30 saya udah naik nih ke atas. Ternyata di atas Wika saya udah ngomong sama bagian MC, nggak jadi. Pak Dedi juga gitu, nggak jadi. Kayaknya nanti baru 7:30 katanya nggak jadi. Akhirnya baru ngomong Pak Andreasnya di belakang saya. Wes aku dilolo Pak Dedi. Wes tangan itu sampai lama sembarang bagi aku malah sih di sini padahal aku mau ya teko komandane. Aku sih di sini. Ya mumet sama ini. Kadane enak melok PU wae. Anak aku PU wae. Lemes tapi Tapi kan puas ada. Terus jadi itu aja. Jadi mohon maaf nanti mungkin ada Mbak Nania disampaikan juga ke MC yang kedua. Itu saya juga dapatnya info dari komandan, bukan saya sendiri. Takutnya iki sing gak registro iki mesti ngono, makanya salah gitu kan. Saya perlu klarifikasi tuh Mbak Kaiso tuh saya. Terus padahal seminggu selalu. Iya, terima kasih. Tapi kan perlu diklarifikasi, jadinya dievaluasi. Oh iya. Mungkin itu aja yang dari saya Pak. Saya juga mohon maaf kalau dalam pelaksanaan kemarin banyak hal yang mungkin dari saya ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat malam. Belum. Ada klarifikasi lagi. Ayo silakan ganti dibenturkan. Ya. Bu dan dulu. Saya setuju dengan yang disampaikan Bu Vita tadi karena selama ini kemudian donatur masuk 58.300.000 rupiah. Pengeluarannya ini memang belum masih banyak yang belum uang ini lebih atau pas, ini masih belum. Cuman yang sudah masuk aja yang saya laporkan. Dari sekretaris 5.635.250 rupiah. Dari konsumsi rapat awal
itu 2.895.000. Dari seksi konsumsi 22 juta. Dari seksi pameran 4 juta. Dari perlengkapan 14 juta. Dari seksi kebun 3.152.000. Ini tadi kembali 35.000 rupiah. Dari seksi door prize atau acara ya 6.750.000. Dari keamanan 1.300.000. Dari penginapan 1.400.000. Dari seksi dokumentasi 1 juta. Dari kaos untuk kaos panitia 4.800.000. Dari seksi dekor 2.050.000 rupiah. Dari seksi transportasi 1.800.000. Ada pengembalian 190.000. Untuk cleaning service untuk kamar mandi 850.000. Untuk stipendium Bigjen 2 juta. Ini yang masuk sehingga dana yang masuk 83.525.000 rupiah. Kemudian pengeluarannya 78.814 rupiah. Saldonya 5.200.000. Karena ini tadi baru masuk dari kebun, saya jumlah 35.000, jadi 5.240.186 rupiah. Begitu. Untuk menanggapi dari Mas Aryan tadi, bendahara ya, mohon maaf Mas, awal minta 2, sesi pertama langsung saya kirim, sesi kedua juga saya kirim, sesi yang ketiga 4 juta, itu memang kami nunggu. Mbak Ika sudah bilang perlengkapan minta tambah lagi, berapa masih belum dihitung. Itu akhirnya kami dapat dari Mbak Ika hari Rabu bahwa Mbak sudah saya total kekurangannya 4 juta. Kamis langsung saya transfer begitu. Jadi sebetulnya nggak lama. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada masukan. Ya, terima kasih. Ternyata surplus ya. Tepuk tangan dulu. Belum ada yang lain, mungkin ada yang masih kurang laporan dari yang lain. Ya. Iya, belum final. Iya. Kan vendor-vendor konsumsi juga belum masuk karena masih ini. Ya. Ya. Itu menurut saya perlu untuk kita lakukan. Saya sendiri di Keuskupan itu komisi-komisi itu saya minta seperti itu. Mengapa? Karena nanti kalau ini sebuah laporan keuangan dan ketika ada yang perlu ditanyakan, kita menjawabnya dengan alat bukti itu. Begitu. Nah, kita memang saya sampaikan aja ya. Kita memang mungkin sudah terbiasa alat bukti itu terabaikan. Tetapi ke depan kita tidak bisa lagi seperti itu. Apalagi kalau pemerintah betul-betul mau menerapkan soal pajak itu. Setiap pengeluaran yang kita belanjakan, itu negara punya hak untuk memperoleh pajaknya. Nah, kita harus mengantisipasi itu. Lebih-lebih kalau kita menerima bantuan dana dari pemerintah, itu selalu
akan dilihat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Desain termasuk dari ketua sendiri untuk list segala hal yang diperlukan di dalam organisasi itu sudah dipenuhi dibuatkan oleh Bu Ika. Kemudian yang mungkin menjadi catatan penting dari list itu, ketika kita gladi bersih itu idealnya memang semua hadir, sehingga sempat ada gladi bersih betul. Jadi alurnya kegiatan itu seperti apa itu menjadi kelihatan. Mungkin itu yang agak terlupakan sehingga ada seksi yang sempat lepas, tidak terkoordinasi, itu mungkin itu salah satu. Tapi untuk ke depan mudah-mudahan nanti bisa kita melakukan gladi bersih betul, ya. Mulai dari depan sana sampai nanti depan situ. Syarat prasarana sudah siap. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan atau monggo kalau ada hal yang belum terlihat. Kemudian nanti terakhir tinggal nanti membuat laporan digabung dengan Bu Maria dan Bu Yuli. Kemudian untuk gambar mungkin sudah disediakan, tinggal kami ambil. Mungkin untuk desain cover LPG mungkin apakah harus baru atau yang sudah ada itu. Mungkin kalau ada untuk sekretaris masukkan surat-surat. Oh, sudah. Kalau tidak ada langsung terakhir dari Bu Ika. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Semua tepuk tangan dia ya. Tepuk tangan. Dari saya sendiri cara umum aja. Jadi untuk ke depan aja, mungkin panitia seharusnya lebih memperhatikan dan melaksanakan tugas sesuai dengan job desk. Jadi job desk-nya itu sudah saya sampaikan di grup. Saya nggak tahu semua membaca atau tidak. Sehingga saya memperhatikan itu ada yang nggak melaksanakan job desk-nya. Kemudian grup WA itu juga merupakan sebagai sarana komunikasi kita. Jadi seharusnya panitia lebih memperhatikan segala informasi yang disampaikan. Jangan sampai ada panitia HPS tapi tidak tahu rangkaian acara HPS, tidak tahu. Jumlah paroki yang hadir tidak tahu juga. Nah itu jangan sampai gitu ya untuk depan. Gitu ya. Kemudian beberapa panitia tidak melaksanakan arahan. Terus berkaitan dengan berikutnya tidak memperhatikan arahan. Ini berkaitan dengan acara kita di kursi terakhir. Memang Pak Aku sudah benar ternyata di kursi ini cukup diremehkan sehingga banyak yang tidak hadir waktu itu. Kemudian berikutnya seharusnya mungkin panitia lebih menghargai rapat, terutama yang penting ya saat di kursi itu sebaiknya tidak bubar sebelum rapat selesai. Tapi ini karena mungkin karena tidak kuat iman, jadi di luar itu ada tahu campur. Tahu campur itu sudah tersedia dan aromanya kan sampai ada dalam, sehingga di dalam ini kita sudah koordinasi, jadi tiba-tiba hilang nomor. Saya juga selesai. Aku tidak cukup juga. Nah itu artinya kita ada beberapa miskoordinasi saat itu karena itu dari bus itu seharusnya yang penting karena kita bicara mulai dari awal sampai akhir ternyata belum berakhir sudah acaranya sudah. Itu saja. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Romo yang sudah memegang gereja ini sehingga ketika kita menerima tamu itu di muncul gitu ya. Kemudian di belakang juga yang jamur itu tidak kelihatan. Kemudian juga dekorasi yang mungkin banyak pujian karena dekorasi ini kreatif dengan segala bentuk. Iya, betul. Sangat bagus. Istimewa. Dan untuk yang lainnya juga panitia saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau saya sendiri juga dalam koordinasi ada kekurangan, kesalahan saya mohon maaf karena ini pengalaman saya pertama kali. Terima kasih. Jadi di luar semuanya ini kita mendapatkan ucapan selamat dan sukses itu banyak. Jadi di grup kemudian ada yang menyampaikan langsung kepada saya pada saat saya ikut sampai di DRD itu banyak mendapatkan ucapan selamat. Jadi ucapan selamat ini saya sampaikan kepada seluruh panitia karena ini adalah hasil kerja kita semua. Ya, terima kasih. Memang saya agak fit karena
Oh, sudah. Terakhir dari nomor gandum. Ya sekalian, Bapak Ibu semua dan katanya siapa yang sampai kesel lagi ya, tapi semua ya kesel maksudnya ya. Saya aja semennya langsung pijat. Lalu ini merupakan acara besar terakhir di Bang Budi. Untuk ini sekalian sudah mempersembahkan yang terbaik bagi saya di masa-masa terakhir. Sekarang mari kita berdoa untuk makan. Ada tambahan? Ya baik Bapak Ibu, saya mau menyampaikan sesuatu. Oh iya. Bagi saya ini kegiatan yang saya sungguh mengikuti, gitu. Dan saya sungguh makin terkagum-kagum gitu ya dengan kreativitas umat di sini, dengan keaktifannya Anda semua, dan ya Bapak Ibu itu bagi saya mau boleh kesel gitu. Gitu. Nah ini sesuatu yang bagi saya itu sangat terlihat. Dan ini terus terang aja bagi saya sendiri secara pribadi, apa yang telah Bapak Ibu lakukan dan persembahkan untuk paroki ini itu menyemangati saya juga. Kadang saya juga rasanya kesel gitu. Makanya tadi ibu kapan mati. Ya, gitu. Tetapi ketika melihat Bapak Ibu seperti ini, wah, itu membuat saya juga semangat. Kadang itu pulang kantor itu aku kesel gitu. Ya, apalagi ada persoalan misalnya gitu kan ya di kantor itu. Nah, tapi melihat Bapak Ibu yang aku pulang itu, kegiatan Anda itu luar biasa. Masuk lihat dekornya, ada yang sampai saya berangkat sudah bekerja, pulang kantor masih wedian gitu. Dan yang kedua tentu peran Romo Galuh sebagai ketua HPS itu amat berarti di kegiatan kita. Karena memang Romo Galuh memang ketua HPS dan saya sebagai pastor paroki. Nah, jadi matchingnya itu akan terasa lebih terjalin ya matchingnya. Apa yang dikarepke oleh HPS itu bisa langsung ditindaklanjuti untuk kepanitiaan di paroki ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki, Romo Galuh, dan juga kepada panitia atas kerja keras dan kerjasamanya sehingga menimbulkan suatu semangat yang luar biasa. Ini merupakan tadi sudah disinggung oleh Romo Galuh penghargaan untuk pengantar Romo Galuh ke Bondowoso, Bapak Ibu. Dan saya melihat bahwa Romo Paroki kita, Romo Arti ini sangat perhatian terhadap setiap kegiatan kita. Jadi ketika kegiatan itu belum dimulai, saya melihat Romo Arti ini sudah mulai melihat semua persiapan, termasuk dekorasi-dekorasi itu mulai dari depan, terus kemudian di altar, kemudian di atas. Ini semua sudah disurvei sama Romo Arti. Gitu ya Romo ya. Jadi Romo ini ternyata langsung melihat semua ya. Dan kebetulan saya juga melihat Romo Arti seperti itu. Bapak Ibu, kemudian yang perlu saya sampaikan situasi saya hanya ingin membandingkan antara pelaksanaan HPS yang waktu itu di Situbondo dan yang di sekarang ini memang ada
terutama untuk penerimaan tamu kita lebih intens. Karena apa? Karena kalau di waktu di Bodo itu tamu dengan umat dengan yang ada dari satu, tetapi dengan di sini tamu semua itu sudah dikondisikan sehingga mereka baik ketika mau misa mereka bisa mendapatkan tempatnya khusus, kemudian juga ketika selesai itu kemudian mereka dipersilakan untuk bisa dikondisikan di satu tempat, bisa merasakan hidangan yang sudah disiapkan. Ini adalah suatu hal yang berbeda dengan yang di ketika itu di sana seperti itu, sehingga dia merasakan bahwa inilah kekompakan dari atau mungkin kebersamaan dari paroki kita. Dan memang kita paroki kita memang punya mutu yaitu membangun partisipasi umat, sehingga apapun kegiatan kita partisipasi itu sangat-sangat diperlukan, termasuk dalam hal dekorasi itu juga seperti itu. Dan saya kebetulan juga terlibat dalam tim dekorasi, sehingga saya mengerjakan yang di depan itu ya seperti itu. Jadi seperti itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Mbak Ika yang 7 hari itu sepertinya tidak tidur. Iya. Tidak tidur karena ya mungkin terus saya lihat biasanya kalau pagi itu misa pagi di masjid, saya tanya sama Pak Yoyo, Mbak Ika mana? Oh lembur. Gitu. Jadi terima kasih Mbak Ika, panitia, terima kasih. Menyadari, tapi saya perlu menyampaikan perlunya koordinasi yang intens itu sebuah komunikasi yang bisa lalu saling melengkapi. Nah, tadi disampaikan oleh Buka gereja kita ya cantik ya. Itu bukan karena saya sebetulnya, tapi juga karena ini dirapatkan bersama di BPGDA. Dan Bapak Ibu tidak tahu, sadar atau tidak, ada satu anggota BPGDA yang standby terus setiap hari. Pak Yusuf ya, Pak Yosef itu. Itu karena kita rapat di BPGDA dan trainingnya jelas. Lalu, oh ini karena tanggalnya begini, info dari Romo Galuh begini, panitia begini, lalu ditata supaya ya pada harinya ini sudah bisa terselesaikan. Itu. Nah ini yang saya coba untuk terkomunikasikan kita satu sama lain. Memang nggak ada anggota BPGDA di sini, tapi ada. Oh ya, sekretaris. Tapi kita perlu juga berterima kasih pada BPGDA yang sekarang sudah sungguh tanggap lah untuk urusan bagaimana memperhatikan itu. Begitu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima syukur kami panjatkan kepadamu atas bimbinganmu, khususnya dalam evaluasi kegiatan HPS di Palu. Semoga apa yang sudah kami evaluasi bersama ini berguna bagi kehidupan kami di dalam gereja. Lebihnya kami sebagai umat Tuhan pimpin ke depannya menjadi lebih baik ketika ada kegiatan. Ya Bapa, karena kami tidak santap malam bersama, berkatilah santapan ini semoga menyehatkan jiwa dan raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian serta memberkati santapan yang akan kita nikmati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.